Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Fernando dulu. Komisi 6 melihat kita saat ini diskusi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jika skema utangnya tadi sudah ada opsinya dan antara nanti akan menghandle gitu ya, menjadi salah satu solusi. Bagaimana untuk kelanjutan proyek ini sendiri? Apakah kemudian memang ada rekomendasi lanjut ke Surabaya? Ya. Tadi Bang Bestari udah protes, jangan berhenti begitu. Jadi gini, Mbak Elvira. Yang namanya moda transportasi, bisnis moda transportasi di seluruh dunia itu nggak ada yang untung signifikan, tuh nggak ada. Itu namanya ini kan proyek transportasi ya, itu satu. Yang kedua, di dalam kita kan ngurus 1046 BUMN di Komisi 6 itu, bukan cuma satu ini aja, 1046. Yang masalah seperti ini banyak sekali gitu. Dan di dunia korporasi, yang masalah seperti itu hal yang biasa gitu. Kita mengadakan restrukturisasi. Kenapa yang ini kok yang saya nggak tahu kalau gitu. Jadi ya itu pertanyaan dari saya harusnya, tapi Bang Bestari yang nanya. Ya, jadi memang yang terjadi hari ini adalah sesuatu hambatan yang kita harus terus. Kalau kita mundur, ya berarti semua ada 1046 BUMN seperti ini mundur semua, kan nggak seperti itu, Mbak. Kita harus, kalau ada masalah kita hadapin, kita selesaikan gitu loh. Kita cari solusinya, kita nggak nyari mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Gimana caranya solusi ini harus dapat gitu. Dan antara hari ini, itu orang-orang hebat-hebat semua, Mbak Elvira. Yang namanya Doni Oskaria, semua itu orang-orang hebat semua gitu. Dan mereka bisa punya solusi atas ini gitu. Bahkan pasar mereka RKP dengan kami di Komisi 6 itu dijabarkan semua. Apa permasalahan dari 1046 BUMN di Indonesia ini, masalahnya apa aja, ada 28 sektor yang akan dilakukan dalam setahun ini. Itu dia, Pak Doni itu dengan detail sekali menyampaikan kepada kami gitu di Komisi 6. Dan walaupun solusinya nggak satu-satu, tapi mereka udah memikirkan gimana caranya menyelesaikan masalah ini semua. Jadi menurut saya pribadi, kalau emang ada permasalahan di negara ini, ya kita selesaikan, jangan mundur, jangan tutup. Karena gini, karena saya jujur Pak Elvira, pakai KCC, kereta cepat ini, ada bangganya juga gitu. Karena saya pernah pakai juga kereta cepat di negara tempat lain, ini termasuk yang bagus dan hebat lah gitu. Masa cuma sampai Jakarta Bandung aja, kan kita harus sampai ujung Jawa, bahkan di semua pulau-pulau di Indonesia harus ada seperti ini gitu. Jadi ya, kereta cepat, ya luar kan? biasa. Ada opsional yang bagus lah untuk itu. Jadi, Jadi jangan dihentikan gitu ya. Jangan dihentikan, harus lanjut. jalan terus. Oke, kita tanya dulu Guru Besar ITB, Prof. Harun. Kita harus melanjutkan atau kita fokus dulu nih ngurusin yang 116 triliun meskipun tadi ada missing link, dokumen belum terungkap semua ke publik. Ya, mungkin jawaban filosofisnya begini ya. Jadi tentu nggak semua pulau lah. Misalnya kita mau bangun kereta api cepat di Papua ya, itu nonsens ya kalau untuk sekarang. Kita punya prediksi di Pulau Jawa ini kan lebih kurang 59% lah ya penduduk Pulau Jawa. Jadi ini sangat besar. Ada prediksi yang mengatakan Indonesia nanti 2045 mungkin angkanya udah 320 kali 330. Jadi angka di Pulau Jawa ini kalau nggak bergeser, yang konon diprediksi jadi kota pulau ya, kota pulau. Nah sebetulnya itu, jadi antisipasi kalau memang itu terjadi, kalau kita ada pilihan kereta api cepat sampai Surabaya itu tentunya nanti akan sangat membantu mengurangi mengurangi beban terutama beban di udara. Nah ada kebiasaan perilaku yang mengatakan kita rela berjalan jarak jauh itu lebih kurang 3 jam memang. Kalau kelebihan itu capek atau bagaimana gitu. Nah, yang kecepatan medium itu yang walaupun kita nggak tahu nasibnya seperti apa yang dihandle oleh Jepang itu maunya 5 jam kan gitu. Nah ini kok nggak maju-maju juga gitu ya. Nah dari PT KA sendiri setahu saya dan juga dari para peneliti lah ya melihat potensi rel existing ini kan sudah ada. Kenapa kita nggak mulai meningkatkan juga kecepatannya, mungkin bisa 160 dari 120 sekarang. Nah ini juga opsi. Jadi ketika memang Bandung udah berhenti, tentunya ini nggak cukup panjang begitu ya. Tapi permasalahannya menurut saya kalau mau dilanjut ataupun bagaimana rutenya, tentunya pasar yang lain ini masih open dong.
masih open, siapa aja boleh masuk. Artinya ya ini pasarnya pasar yang baru. Boleh aja yang lain, mungkin sama Jepang, nggak mesti sama Cina, dan tidak mesti juga katakan ya mungkin ada skema lain, hajar dari Soekarno-Hatta sampai Surabaya, nanti yang Bandung ketemu di Cirebon. Jadi banyak pilihan-pilihan. Nah, tapi memang yang sudah berdarah-darah ini harus kita selamatkan di ruang ICU, kira-kira gitulah ya. Nah, tadi kita bicara Danantara dan APBN, saya pikir kan apapun ini kantong kiri, kantong kanan saja. Menurut saya ya, pembangunan jalan kereta api, khususnya kereta api cepat, ada hal-hal yang kalau kita mau lanjutkan harus diperbaiki regulasinya agar adil dengan pembangunan jalan tol. Baik. Kantong kanan, kantong kiri, tapi rekeningnya sama, begitu, Prof. Prof, sebentar. Iya, kan sama. Iya, Mas Fernando. Oke, Komisina mau komentar sedikit, silahkan. Enggak, saya tambahin sedikit. Saya setuju dengan Prof. Harun itu. Jadi saya mau tambahkan bahwa di KCC ini kita mesti ingat di sini ada KAI. Nah, KAI ini adalah perusahaan BUMN yang transformasi luar biasa, udah bagus sekali itu. Jangan sampai KAI ini berdampak gara-gara KCC itu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa KCC harus kita perjuangkan gimana pun caranya. Karena di situ ada KAI. KAI yang dimana KAI ini udah bertransformasi baik sekali dan keuangan juga sudah bagus. Jangan sampai ini jadi rusak gara-gara KCC. Jadi kami sebagai wakil rakyat kita harus melihat semua ini. Jadi kami bigger picture begitu ya, Mas, kita harus menyelamatkan semua, dan itu kan bukan hanya KCC, ada PTPN juga di situ. Gitu. Jadi kita harus selamatkan itu semua gitu. Jangan sampai cuma gara-gara KCC ini terus kita mengorbankan yang lain-lain gitu. Oke, baik. Aku boleh tambah nggak? Oke. Ya, jadi begini. Ini menarik juga ini. Kemarin waktu dengan RDP ya, dengan Komisi 6 ya, itu kan mengatakan bom waktu. Buat saya, ini direkturnya ini cengeng banget gitu. Serius saya katakan itu. Dia tuh seorang yang namanya direktur utama, itu bukan pikirannya berdasarkan textbook. Harus berpikiran out of the box juga gitu loh. Dia kan mempunyai lahan nih, bisa jadi hub ya. Itulah digunakan bagaimana meng-create di daerah itu bisa ada tumbuh perekonomian gitu loh. Yang sehingga tidak hanya bergantung kepada farebox, pada tiket. Tapi bisa memanfaatkan tanah-tanahnya itu ya dijadikan suatu misalnya peningkatan ekonomi baru misalnya di situ. Jadi itu yang perlu gitu juga, Vira. Aku pendapat ya untuk dengan Komisi 6 untuk itu. Baik, Bang Ferdinand ini komentar. Ya, saya sepakat kalau soal mau diteruskan, tetapi persoalan kita bukan pada teruskan atau tidak teruskan. Bukan pada diselesaikan Danantara, tidak diselesaikan Danantara. Persoalan kita adalah, apakah memang kita tidak mampu lagi membangun tanpa kerugian seperti ini? Kalau Danantara hanya terus untuk membahas kerugian, membayar utang, kapan lagi uang Danantara ini dipakai untuk kemakmuran rakyat? Untuk membangun yang lain. Yang kita persoalkan itu adalah, pembangunan KC ini, Kereta Cepat Indonesia ini, seperti mengabaikan analisis risiko dan perhitungan-perhitungan yang matang. Dan ini kan mengabaikan unsur kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Meskipun berkali-kali dikatakan B2B, emang kalau udah B2B itu rakyat ini tidak termasuk lagi di situ. Uang BUMN itu juga adalah uang negara. Di sana ada penyertaan modal, uang negara. Pembentukan sinergi BUMN yang menjadi konsorsium, di sini ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga kalau PTPN. ada di situ semua, dan di situ semua ada uang negara berputar. Jadi jangan kesannya setelah Danantara, negara tidak terganggu, tidak demikian pola pikirnya. Kita sepakat bahwa Indonesia ini harus punya moda transportasi yang terus maju. Tetapi kami ingin membangun seperti ini, Mbok, ya dianalisis dong segala resikonya yang matang dilakukan supaya tidak terjadi lagi kerugian-kerugian seperti ini. Karena kalau proyek rugi, yang rugi siapa? Ini rakyat ini semua yang rugi. Ini yang kita mau. Jadi jangan dianggap bahwa Indonesia ini, ini hanya percontohan, boleh rugi nggak apa-apa. Mau jadi bangsa apa kita kalau melegalkan kerugian-kerugian seperti ini terus? Itu yang saya maksud. Mbak Elvira. Dan kedua soal yang disampaikan Bung Andi tadi, PSO. Ini bukan PSO. Jangan dimaksud ini adalah public service obligation. Tidak, ini jauh dari PSO. Harus dipahami PSO itu apa. PSO itu keterlibatan negara ada di situ. Menugaskan sebuah BUMN laksanakan ini. Patok harganya segini. Selisih itu gua tanggung. Itu PSO, negara di sana. Kereta cepat ini bukan PSO gitu loh. Ya.
Bukan Protesnya kan PSO. seperti itu. Enggak, Enggak beda. begitu, makanya Ini buat tolonglah partai rakyat politik. ini Nah, jangan ini kan, disesatkan Ferdinand, hanya karena Ferdinand. membela Justru Jokowi. yang Anda sampaikan ini menyesatkan. Enggak Anda kok. menggiring Yang saya opini sampaikan- publik. Ah. Bentar. Anda menggiring opini publik seakan-akan ini adalah suatu kegagalan. Gagal, katanya bentar gagal. dulu, sebentar. Kegagalan, namun Anda tidak menjelaskan bahwa sebetulnya ini pelayanan. Bu, PSO itu untuk kelas ekonomi, bukan buat kelas. PSO itu untuk mas. Bukan kelas Siapa Aduh. bilang masa uang 250 Nggak ribu ada, di nggak kantong bisa. kita? Sebentar, Peraturannya ekonomi. dengerin dulu dong. Makanya baca aturan tentang Jadi kalau PSO, Pak kita Bestari. kemudian menganggap bahwa orang yang mampu bayar tiket 250 ribu orang kaya, maka nanti kita lihat nih Nggak, berapa Pak. banyak Nggak. orang yang Buat punya uang KRL 250 ribu itu. kemudian itu tidak masuk Nggak. kategori Nggak bisa, rakyat nggak yang bisa. Enggak, harus enggak diberikan begitu pelayanan. konsep Aturan. PSO. Bisa. Waduh, Gitu loh. Pak Repot Bestari, ini. tolong. Begini dengar dulu Repot dong. ini. Ketika pemerintah menghadirkan pembangunan, yang mana sih yang harus dikalkulasi? Bang Bestari, kita ini mau bicara aturan atau bicara opini persepsi? Ya itu. Dua-duanya kita bicara. Kalau bicara aturan, pahami dulu PSO itu apa. Ini ada anggota DPR di sini. Coba ditanya PSO itu apa. Ada di dalamnya PSO. Soal kemampuan 250 ribu, Pak. Rakyat miskin di negara Nah, ini kemudian pendapatannya Anda tadi 500 ribu mengatakan sebulan. Oke. Kalau orang yang naik kereta Wus itu tidak kemudian menjadi bagian dari pelayanan pemerintah karena dia orang berada, nggak boleh begitu dong. Mumet ndasku kalau debat kayak begini. Nggak. Waduh, Itu lebih kita mau mumet bicara lagi rakyat Indonesia Pak, lihat Pak Bapak. Bestari, Ada satu Pak kemajuan Bestari, teknologi yang di sini ada mahasiswa di depan kita. Itu Tolong dia, jangan Pak. diajari mereka Anda menyimpang. yang sedang mengajarkan kepada mereka bahwa jangan berpihak kepada rakyat pengguna. Ini salah Oke, Anda baik. berpikirnya. Baik. Gitu loh. Baik, Gimana Pak Agus Pembagio? Udah saya no komen karena Alah. debat kusirnya kalau- nggak kalau- jelas. iya, Nggak, pokoknya. bukan Mas debat Agus, kusir. nggak bukan. Anda tidak bisa mengatakan ini sebagai debat kusir. Enggak, aturannya Enggak, ada, Pak. karena kalau Aturannya bicara nggak boleh. aturan Laksanakan tentang aja. PSO, Laksanakan itu. ini tidak masuk Lantas PSO, Pak. apakah kemudian hanya yang Anda sampaikan itulah aturan? Iya, lu aturannya Akan- PSO itu akan untuk, Anda yang untuk menentukan kereta aturan ekonomi. itu. Aturan itu Kalau dibuat udah- negara, Pak. Nah, buktinya pada hari ini China Capek oke. deh. China oke. Oke, baik. Saya ke Prof. Harun dulu. Prof. Harun ingin China oke kok. Bagaimana? Monggo ditanya Profesor dulu. PSO itu apa? Biar jelas. Capek Prof. deh. Prof, silakan Prof. ini pencerahan untuk publik, PSO atau bukan? Iya, bisa dijawab tegas, bisa dijelaskan. Nah, ini kan sekalian Silakan. edukasi kita Silakan. bersama ya. Silakan. Jadi kita udah ada aturan ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini kan alat negara ya, BUMN ini alat negara. Pelayanan-pelayanan pembangunan segala rupa ini kan memang tugas negara kan gitu. Namun kan gitu, ada namanya pasar ekonomi atau katakan gitu ada pasar yang komersial, ada yang mungkin di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau begitu kita canangkan dia B2B, ya apalagi itu ada KPBU namanya unsolicited, itu ya nggak ada boleh dapat terima support ya termasuk PSO. Bahasanya gitu. Tapi ketika dikatakan ya membangun infrastruktur di Pulau Jawa itu nggak perlu dibantu dengan APBN, ya nggak juga lah, artinya konyol juga bangun infrastruktur publik Yang mengatakan tidak perlu tidak dibantu dibantu APBN kan dengan konyol. APBN, siapa ya, Namun dibandingkan dengan membangun di Papua, dibandingkan dengan di Sulawesi, mungkin Pulau Jawa itu jangan dong gitu sebesar gitu kan bantuan ke pulau-pulau di kawasan timur. Nah itu make sense. Tapi kalau sama sekali nol, nggak mungkin namanya public service itu ya ada, apalagi kereta api itu yang paling mahal kan tracknya, relnya. Itu saya pernah tahu, saya bedah ya itu minimum 95%. Jadi kereta apinya sendiri itu 5% cuma. Jadi itu memang bukan bisa dikomersialkan relnya, tracknya. Makanya ini ada Bible perkeretaapian dunia yang memang tidak ada satu formula gitu. Beda-beda setiap negara menghandle kereta api. Kita juga aturannya ya ada, namun ya kita masih kita tahu ya PTKA gitu ditugaskan kan. Segala rupa dan apa saya hanya mau menyampaikan gini ya, mungkin di balik diskusi selama ini yang saya tahu nih rekan saya Pak Agus Pambagio gitu ya. Kita kan istilahnya lihat apa spion gitu ya, lihat kembali istilahnya
apa namanya post atau post tadi gitu ya. Kalau yang kemarin itu ya gitu ya, prediksi. Kalau sekarang kita mau membandingkan fakta dengan apa yang prediksi, tentulah ya nggak mungkin tepat sekali. Tapi yang ingin mau saya sampaikan ini memang di era Pak Jokowi ada semangat yang ingin berlari kencang kan gitu ya. Dan kita mendengar itu rock and roll ya. Kalau Menteri PU Pak Basuki bilang kita rock and roll nih garap infrastruktur. Jadi ada optimism bias juga gitu ya, dan kita ketahui terutama juga jalan tol, becak kayu gitu ya, ya memang apalagi rel LRT di Palembang, LRT di Jabodetabek, nggak ada yang berani kok mengeksekusi. Jadi kita melihat keberanian Pak Jokowi ini harus kita hargai juga walaupun dia meninggalkan ya piring-piring kotor yang harus kita bersihkan sama-sama. Jadi saya lihat oke lah, tapi yang memang yang menjadi memuncak di masyarakat itu ya masalah tanker juga ada, tenang aja. ya masalah tentunya ya masalah apa wakil presiden kan gitu, lalu mantu. Ini yang sayang citra beliau itu aja saya pikir. Sudah Jadi melenceng, kembali Pak ke Ustadz. pembangunan infrastruktur, saya kira ya dia berbuat sesuatu walaupun ada piring kotor yang harus kita rapikan. Banyak piring kotornya banyak banget. Banyak Ya. masuk penjualan tanker tuh. Ya banyak sih kalau baik. gitu cara Baik, itu ya. banyak piring kotornya, siapa yang kemudian harus mencucinya, tanggung jawab siapa, kita akan bahas usai jeda. Tapi Prof. Harun, terima kasih pencerahannya sudah bergabung bersama kami di Head to Head with Elvira. Ya. Terima kasih ya Prof, selamat malam. Dan kami juga kembali mengundang Anda, penonton Head to Head with Elvira, melalui akun YouTube CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan. Ada narasumber yang hadir di studio, cantumkan nama Anda, pertanyaan ditujukan untuk siapa, kami akan jawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.